Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilan Pistasari dengan NIM 175100004 dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring pada Materi Garis dan Sudut dengan menggunakan pendekatan saintifik pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Parongpong. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, hasil dan pembahasan, juga kesimpulan. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Namun, saat di tengah-tengah pandemi, pemerintah memberlakukan peraturan baru dengan menerapkan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Hal tersebut didukung dengan adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Interaksi antara guru dan peserta didik saat proses belajar mengajar berbasis daring memegang peran penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Ahmadan 2017, dari pengalaman peneliti selama mengajar, pada materi garis dan sudut sering ditemui siswa yang mengalami kesulitan ketika mempelajari materinya. Segala kemungkinan jika guru dalam menyampaikan materi garis dan sudut saat proses pembelajaran daring kurang dipahami dan kurang membangkitkan perhatian minat siswa. Untuk itu, guru perlu pendekatan pembelajaran dalam penyampaian materi garis dan sudut. Salah satu solusi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang selama ini dianggap berpusat pada siswa. Proses pembelajaran ini sering disamakan dengan proses ilmiah, karena terdapat 5 karakteristik yang dimiliki, dan menjadi ciri khas dari pendekatan saintifik. 5 ciri khas tersebut yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pembelajaran Daring pada Materi Garis dan Sudut dengan menggunakan pendekatan saintifik pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Parongpong. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah 1. Skenario dan implementasi dengan pembelajaran daring pada materi garis dan sudut dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kedua, respon guru dan siswa SMP terhadap pembelajaran daring materi garis dan sudut dengan menggunakan pendekatan saintifik. Ketiga, kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas pada pembelajaran daring materi garis dan sudut dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring materi garis dan sudut dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sekarang dan untuk menggambarkan situasi atau kejadian. Kemudian, yang kedua, subjek penelitian, yaitu pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Parongpong. Yang ketiga, instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen soal tes, lembar angket, dan lembar observasi guru dan siswa, dan prosedur pengolahan data. Yang digunakan yaitu Microsoft Excel. Untuk pokok bahasan yang keempat yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan penulis terdapat 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk skenario dan implementasi pembelajaran daring sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah saintifik, di mana langkah-langkah saintifik memiliki 5 karakteristik, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Berikut dokumentasi dari setiap kegiatan pada langkah-langkah kegiatan saintifik. Selanjutnya terdapat respon guru dan siswa pada pembelajaran daring. Respon guru ini diambil dari hasil observasi yang dilakukan observer kepada guru matematika, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa guru sudah mengimplementasikan dengan baik. Dan selanjutnya ada respon siswa, di mana respon siswa ini mengambil data dari angket. Angket ini terdapat 5 indikator. Di sini indikator pertama, kedua, ketiga cukup baik. Ada 72%,
81%, dan 75,5%. Respon baik yang diberikan siswa diantaranya siswa menyukai pembelajaran matematika, siswa senang dan bersemangat dalam mempelajari matematika. Indikator keempat dan kelima merespon cukup baik juga, ada 75% dan 72,3%. Respon baik yang diberikan siswa merasa percaya diri, merasa lebih tertantang untuk memperdalam materi dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Yang selanjutnya, persentase kesulitan siswa. Persentase kesulitan siswa dapat dilihat dari hasil tes yang sudah dilakukan oleh siswa. Terdapat 6 soal pada tes ini, dengan KKM 70%. Soal pertama memperoleh KKM siswa sebesar 71%, soal kedua 80%, soal ketiga 18%, keempat 63%, kelima 71%, dan keenam 68%. Maka dapat terlihat bahwa persentase di bawah KKM 70% terdapat 3 butir soal, yaitu pada soal nomor 3, 4, dan 6. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring. Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa guru matematika. Hasil wawancara guru 1 mengatakan bahwa kendala yang dialami pada saat pembelajaran daring diantaranya beberapa siswa kesulitan untuk mengunduh materi dan soal berupa file PPT maupun video yang diberikan guru karena kendala keterbatasan memori handphone, kuota yang kurang memadai. Dan guru 2 mengatakan bahwa kendala yang dialami pada saat pembelajaran daring diantaranya komunikasi yang terjadi tidak dua arah, respon siswa tidak sebaik pada saat pembelajaran luring, kesulitan menyampaikan materi dan mendesain bahan ajar yang digunakan sebab waktu penyampaian yang tidak efektif sehingga siswa kurang memahami materi. Untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu skenario dan implementasi pendekatan saintifik berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan pada setiap pertemuannya. Dilihat dari hasil observasi, aktivitas guru yang sudah sesuai dengan tahapan pendekatan saintifik dan mencapai persentase yang tinggi. Yang kedua, respon siswa pada garis dan sudut menunjukkan hasil yang positif. Respon guru juga menunjukkan bahwa pendekatan saintifik ini cukup efektif dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa saat mengikuti pembelajaran daring yaitu belum menguasai materi dan belum memahami baik bahasa soal. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring sangat beragam. Di antaranya, kuota yang minim, siswa yang kurang responsif, ketidaktepatan waktu siswa saat pembelajaran dimulai, siswa kurang aktif saat pembelajaran, dan ketidakdisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas. Sekian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.